Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai korelasi gitu ya teman-teman. Nah, ketika teman-teman mempelajari materi pada mata kuliah analisis regresi gitu ya, pasti teman-teman udah belajar gitu ya mengenai korelasi gitu ya. Karena korelasi di sini bagian dasar gitu ya yang perlu kita pelajari gitu. Nah, jadi di sini aku akan jelaskan secara sekilas saja. Jadi korelasi di sini tujuannya adalah untuk mempelajari keeratan antar dua variabel. Jadi variabelnya di sini katakanlah X dan Y gitu ya. Nah, tapi dalam korelasi di sini dia tidak memperhatikan apakah eh, variabel X di sini adalah variabel bebas atau variabel yang disinta bebas atau kebalikannya gitu. Jadi ya hanya melihat keeratan hubungannya aja gitu. Nah, korelasi di sini biasanya kan disimbolkan dengan rho atau R gitu ya. Nah, di analisis regresi kita akan menggunakan R gitu. Nah, di mana rentang dari R di sini ialah dari min 1 sampai 1 gitu ya. Jadi kalau dibagi 2 berarti dari min 1 sampai 0 dan 0 sampai 1. Kalau yang ini berarti dia akan berbalik arah hubungannya, tapi kalau yang ini akan searah hubungannya. Dan juga untuk mengetahui apakah keeratannya itu lemah, sedang, atau tinggi, di sini kita bisa perhatikan dia kalau dari 0 sampai 0,5 ini lemah, dari 0,5 sampai 0,8 ini sedang, dari 0,8 sampai 1 ini tinggi gitu ya. Nah, di sini relatif gitu ya. Karena ada beberapa buku atau beberapa sumber gitu yang menyebutkan kalau rentang yang lemah, sedang, dan tinggi itu berbeda dari ini. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan dengan teman-teman yang pelajari di perkuliahan gitu ya, atau dari sumber yang teman-teman pelajari. Nah, kalau untuk yang berbalik arah, ya tinggal diganti ya tanda negatif di sampingnya. Gitu ya. Lalu, dalam korelasi ini, ya seperti aku bilang tadi, kan dia tuh nggak memperhatikan gitu ya, mana variabel bebas atau variabel tak bebasnya gitu kan. Sehingga korelasi di sini tidak bisa menyatakan hubungan sebab akibat gitu. Jadi kalau korelasi yang kita dapatkan itu tinggi gitu ya, katakanlah R-nya itu 0,8 gitu ya, belum tentu nih variabel X itu dipengaruhi oleh Y gitu atau sebaliknya. Nah, untuk contohnya di sini ada banyaknya kematian di musim panas gitu ya. Dengan banyaknya minuman ringan yang dikonsumsi di musim panas. Jadi kita akan melihat nih hubungan antara banyaknya kematian dan banyaknya minuman ringan di musim panas gitu. Nah, sebelum mengetahui hubungannya, kita akan melihat korelasinya. Korelasinya itu tinggi gitu ya. Katakanlah 0,8 gitu. Nah, tapi belum tentu nih banyaknya kematian ini dipengaruhi oleh banyaknya minuman ringan gitu pada musim panas gitu. Jadi ya bisa aja kan ada hal-hal yang lain yang menyebabkan kematian gitu pada musim panas tersebut gitu. Jadi belum tentu minuman ringan gitu yang menentukan kematian gitu di musim panas. Nah, itu untuk korelasi gitu ya.